Baik, kita mulai ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu mengenai algoritma dan C++. Pada pembahasan kali ini, lebih ditekankan terhadap tipe-tipe dasar variabel yang akan kita gunakan nantinya untuk membangun sebuah program bahasa dari C++. Topik pada pembahasan kali ini adalah mengenai 5 hal, yaitu tipe, variabel, keywords dan identifier, assignment, dan yang terakhir adalah konstanta. Pertama adalah untuk tipe ya, yaitu jenis. Jadi tipe itu artinya jenis dari value. Tidak semua value mempunyai jenis yang sama. Misal, nah di sini ada catatannya. Ketika saya mempunyai ini tipenya adalah bilangan ya. Kemudian cat ini berarti tipenya bilangan atau bukan? Bukan kan? Ini adalah sebuah kata. Apakah bisa bilangan ditambah sebuah kata? Makanya di sini tidak masuk akal. Nah, jadi sepertinya kita harus mengelompokkan tipe-tipe yang sama untuk segera dioperasikan. Seperti itu dasarnya ya. Jadi value itu nanti akan kita masukkan ke dalam variabel. Tapi value dan variabel itu harus sama. Jadi misalkan variabelnya adalah variabelnya adalah angka. Nah, jadi value-nya adalah harus berisikan angka. Built-in type berarti char, int atau integer, float yaitu floating. Jadi char ini merupakan sebuah istilah mengenai karakter. Kalau int itu adalah sebuah istilah mengenai integer. Lalu float itu istilahnya adalah sebuah bilangan selain bilangan bulat ya. Jadi char itu karakter itu adalah misalkan huruf A itu karakter. Misalkan huruf B kecil itu karakter. Kemudian tanda seru itu karakter. Kalau integer itu adalah bilangan bulat ya. Jadi integer itu lebih mengarah ke bilangan bulat. Sedangkan float itu lebih mengarah ke bilangan real. Saya tulis real. Bulat itu tanpa koma. Kalau real itu semua bilangan yang ada ya. Type of modifier. Jadi di sini ada long, ada short, ada constant. Kalau long itu jelas berarti dia harus bentuknya panjang. Kalau short itu berarti pendek. Kalau constant itu berarti dia harus tetap kayak konstanta gitu. Tipe yang didefinisikan oleh user, array, dan record. Jadi nanti tipe yang kita definisikan itu bisa berupa array. Array itu adalah kumpulan dari value atau variabel, dan record. Kalau record itu adalah kayak semacam P gitu ya, misalkan saya akan mendefinisikan sebuah namanya P gitu. Nah, P itu saya akan tuliskan berapa? 22/7. Nah, ini record. Jadi kalau misalkan saya manggil P, maka akan yang dimaksud adalah angka 22/7. Bagaimana dengan string? Nah, jadi ada char, ada integer, ada float, dan ada juga string. Bagaimana tentang string? String adalah array dari char. Array dari char. Apa itu array dari char? Nah, kita bahas nanti. Representasi karakter. Karakter disimpan sebagai integer yang kecil. Setiap karakter mempunyai integer tunggal yang dispesifikasi dengan posisi dalam tabel ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Nah, ini adalah nilai dari ASCII, ada 0 sampai 127 ya. Dan angka 0 sampai 127 itu menggambarkan semua yang ada di keyboard kalau tidak salah. Jadi yang ada di keyboard semua ini ada value-nya, ada nilainya. Lalu nilai value ASCII berkisar sampai 0, oke.
value 0 berarti karakter khususnya strip 0, karakter 0. Kemudian value 127 adalah karakter khusus del. Karakter khusus lainnya ada strip N, strip T, strip saja 1, kemudian strip 2, dan seterusnya. Various extended set from 128 sampai 255. Apa ini maksudnya? Various extended, jadi perluasannya. Perluasannya ada apa? Ada 128 sampai 255. Jadi standarnya adalah 0 sampai 127. Nah, kemudian kalau misalkan kita extendedkan atau kita perluas, jadi dia masih ada banyak lagi. Ya, ini extendednya. Tapi ini tidak termasuk dalam kode ASCII. Kemudian kita akan mempelajari mengenai variabel. Variabel, nama untuk tempat kontainer, bagian aktual dari memori komputer untuk value. Mempunyai tipe yang berhubungan dengan memberitahu komputer bagaimana menginterpretasikan bit-bitnya. Harus dideklarasikan dulu sebelum menggunakannya. Oke, saya kasih penjelasan tentang gini. Kalau saya ngomong variabel itu kalau dalam bahasa matematik itu semacam kayak gini. X itu kan variabel ya. Kemudian ada Y, itu kan variabel. Ini adalah Z, itu adalah variabel. Nah, karena kita terbiasa dalam matematika, maka X, Y, Z-nya itu pasti berupa bilangan real. Nah, gitu ya, bilangan real. Boleh nggak kita menentukan X, Y, dan Z itu sebagai bilangan bulat? Boleh, makanya itu tergantung kita. Nah, sekarang variabel itu apa? Variabel itu adalah nanti ininya mau kita apakan. Jadi X, Y, Z-nya itu mau kita bentuk dalam apa? Real, atau bulat, atau apa gitu. Jadi mendefinisikan ini itu apa dulu sebelum saya pakai X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Jadi sebagai contoh, misalkan INTI berarti integer berarti bilangan bulat. Berarti nanti I yang dimasukkan adalah bilangan bulat. Begitu ya. Jadi pendeklarasiannya adalah di depan. INT, I sama dengan 0. Nah, kalau I sama dengan 0, ini malah sudah dideklarasikan, I-nya sama dengan 0. Dan dia bilangan bulat. Jadi I-nya hanya 0 saja. Nah, kalau ini apa? Kalau bedanya sama ini, I-nya bisa bermacam-macam, tapi bilangan bulat. Kemudian, float. Oke, tipenya float. Apa yang tipenya float? Result. Loh, ini maksudnya gimana? Float result. Nah, result itu semacam variabel ini, X, Y, Z. Ya, jadi float result berarti result nanti tipenya adalah float. Kalau char karakter ya, inisial K, ingat ya, karakter itu hanya 1. Kalau yang banyak, misalkan saya tulis U N U ini, kemudian saya kasih petik, itu namanya string. Kalau string banyak, kalau char itu harus 1. Nah, misalkan integer my id, berarti my id ini sudah dipastikan bentuknya pasti bilangan bulat. Char my initial J, berarti apa? Berarti my initial nanti karakternya adalah J. Memakai forward quotes tunggal atau or apostrof 1, bukan back quotes. Jadi apostrofnya nanti diperhatikan. Jadi dia bentuknya ke kiri ya, bukan ke kanan. Nah, kayak gini nanti. Nah, my initial apa? Ininya adalah J. Nah, nanti di sini deklarasi variabelnya adalah ini. Kalau misalkan kita lihat ini berapa? 0 1 0 0 1010. Ini nggak perlu kalian pikirkan ini kok bisa jadi kayak gini gimana, nggak usah dipikirkan, karena kita nanti nggak fokus di sininya, tapi lebih ke bagaimana cara menentukan deklarasi variabelnya. Sudah cukup. Kemudian char my initial 74. Nah, jadi 74 tuh bukan bilangan ya, jadi bukan bilangan, tapi lebih ke karakter. Sort in my height in INT, my salary
long integer, my salary, float commission 0.05, double cache of that 3, eksponensial E pangkat 500. Jadi ini tipe-tipe integer yang sudah dimodifikasi, ada short integer, ada integer, ada long integer, ada float, ada double. Oke, seperti itu ya kata kuncinya. Kata kuncinya adalah mempunyai arti khusus dalam C, tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Oh ya, sebentar. Ketika ada istilah seperti ini, maka pastikan nanti jangan sampai mendeklarasikan ini itu ada unsur int. Jadi misalkan saya akan tulis gini, float int. Nah, ini salah. Kenapa? Ya karena int itu adalah sebuah fungsi untuk memanggil integer. Jadi nggak boleh. Jadi harus selain kata-kata seperti int, long, int, float, double. Jadi boleh apapun kecuali ini. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi jangan sampai memakai istilah ini ya untuk mendefinisikan int, char, long, main, float, double, constanta, while, for, if, else, return, break, cast, switch, default, tipe def, struct, dan sebagainya. Nah, deklarasi variabelnya yang sebagai identifier adalah ini. Ini sebenarnya kalau bahasa sehari-hari itu kita enaknya seperti itu. Tapi kalau kita kan biasanya misalkan integer x, berarti x bilangan bulat. Float y, berarti y adalah bilangan real. Nah, di sini karena kita berbahasanya adalah bahasa komputer, maka x itu bisa saya ganti langsung nama saja. My height, gitu. Misalkan y-nya adalah my salary. Jadi X itu adalah tinggiku dan Y adalah salary. Salary itu berarti pendapatan saya. Jadi boleh diganti nggak cuma X atau Y. Identifier, deretan karakter yang terdiri dari huruf digit dan undercross. Tidak dapat berawalan dengan digit, tidak boleh berupa kata kunci. Contohnya, nah, ini bebas. Jadi identifier itu ya kayak X sama Y tadi. Kamu boleh menuliskan dalam bentuk aneh begini, atau cuma X1, atau Y2, atau ini juga boleh, ya, atau ini juga boleh. Loh, tadi kalau nggak salah main itu nggak boleh ya. Nah, hati-hati ya, karena M di sini M-nya besar. Ya, karena huruf besar dan huruf kecil dia berpengaruh. Assignment, penugasan, meletakkan suatu value yang telah ditentukan ke dalam suatu variabel yang telah ditentukan. Operator assignment itu operatornya ini, ya, variabel name sama dengan expression. Contohnya, jangan rancu dengan sama dengan 2 kali. Ini akan kita bahas nanti. Contoh, float x sama dengan 2,5. Berarti selain dia mendefinisikan x adalah sebagai bilangan real, nah di sini langsung mendefinisikan bahwa x nanti 2,5. Jadi fix, x adalah 2,5. Bentuknya adalah float. Char ch, berarti nanti ch bentuknya karakter. Tapi apakah ada identifiernya? Tidak. Jadi ch ini bebas karena tidak ada identifiernya. Integer, number sama ya. Ch sama dengan apostrof strip n, number sama dengan 4 plus 5, value dari number sekarang adalah 9. Nah, ini kenapa kok 9? Saya rasa kalian sudah paham, karena ini adalah apa? Integer ya, karena ini pasti integer. Kenapa kok integer? Karena di sini tidak ada indikasi koma, maka jawabannya pasti bulat juga. Number sama dengan number kali 2. Istilah kayak gini itu nanti akan saya jelaskan kenapa kok ada ini number. Nah, itu nanti. Itu pada pembahasan selanjutnya. Value dari number sekarang adalah 18. Oh, sorry. Berarti dia termasuk ini ya. Oh, gitu. Maksudnya adalah number 4 tambah 5. Nah, number sama dengan 4 tambah 5 berapa? 9. 9 kali 2, 18. Jadi numbernya adalah 18.
Tapi tadi yang saya jelaskan bahwa ini akan saya paparkan pada selanjutnya adalah penulisannya. Kenapa kok penulisan sini number, di sini number kali 2. Value harus mempunyai tipe yang dapat di-assign ke variabel. Konstanta tidak bervariasi, tidak boleh di-assign ke, harus diinisialisasi. Konstanta float p, konstanta integer class size. Kalau gini kan udah jelas konstanta kan ya. Jadi kalau konstanta ya berarti dia akan selalu tetap. Bedanya sama tadi gimana? Nah ini. Float x sama dengan 2,5. Sama tadi konstanta, misalkan saya tulis konstanta float x sama dengan 2,5. Apa coba bedanya? Kalau konstanta gitu, berarti nanti x ketemu dimanapun, jawabannya adalah 2,5. Gitu ya. Kalau dia ditambah konstanta float x sama dengan 2,5, kalau ada x di baris pertama, x di baris ke-10, x di baris 20, maka x itu sama dengan 2,5. Tapi kalau misalkan cuma integer number sama dengan, nah ini, integer number sama dengan 9. Kalau ini konstanta bukan? Bukan. Kalau gitu, suatu saat ketika ada saya tulis number sama dengan number kali 2, ya sudah, berarti number ini adalah update dari number yang sudah ada. Yang sudah ada 9 kali 2, 18. Jadi dia akan lebih bisa berubah ya. Kalau yang ini kalau sudah konstanta itu sudah tidak bisa. Contohnya, oke, konstanta integer my ID adalah 192, my ID 666, titik koma. Ini jelas error karena konstanta integer my ID harus 192. Konstanta integer passmark adalah 80, konstanta char passgrade adalah P, konstanta float P adalah 3,141596, konstanta double golden ratio adalah 1, bla 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 bla. Gitu. Convert an angle from degree to radian. Jadi ini adalah sebuah program untuk apa? Untuk mengubah sudut menjadi radian. Paham ya? Kalau saya punya 30 derajat itu sama dengan berapa radian, itu maksudnya kayak gitu. Tapi ini akan kita tuangkan dalam sebuah program. Pertama adalah include your stream, input output stream ya. Convert an angle in degree to radian. Konstanta float P, oh berarti P sudah ditentukan, P itu nanti nilainya segini dan tidak pernah berubah karena dia konstanta. Integer main, float, angle in degree, angle in rad. Berarti ada dua variabel. Variabel pertama adalah angle in degree, variabel kedua adalah angle in rad. Dan dua-duanya tipenya adalah float. C out, ya, C out. Enter angle in degree. Masukkan sudut dalam derajat. Nanti kita disuruh memasukkan. Kalau saya masukkan angka 30, maka berarti angle in degree-nya sama dengan 30. Nah, angle in rad sama dengan P per 180 kali angle in degree. Angle in degree-nya adalah 30. Berarti 30 bagi ini dikalikan P. Selanjutnya C out angle in rad. Nah, yang akan muncul nanti di layar itu ini nih. Sama ini. Jadi kalau ada C out itu pasti dia akan muncul di layar. Kalau C in itu berarti kita nanti disuruh memasukkan nilai. Kalau C out ini kita nggak perlu memasukkan nilai. Sudah langsung keluar. Begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada konstanta P, cara penulisan konstanta yang betul. Kemudian ada sedikit penjelasan tadi mengenai C out dan C in. Ya, angle in degree, angle in rad. Variabel konstanta masih global, variabel lokalnya adalah float. Oh, oke, di sini saya jelaskan. Kenapa konstanta float P ini ditaruh di luar program? Ya, karena awal program itu ada main pasti, main itu pasti awal program, kurung buka, kurung tutup, berarti ini satu program.
Nah, float P atau konstanta float P itu diletakkan di luar program. Maksudnya apa? Maksudnya adalah konstanta P ini akan bisa dipakai oleh banyak program. Ini kan baru satu. Kalau misalkan nanti kalian membuat lagi program di sini int main lagi, kemudian kurung. Nah, di sini ketika saya menuliskan P, di sini masih kepake. Tapi kalau saya menuliskan ini angel in degree di sini, oh dia udah nggak kepake. Karena variabel angel in degree ini berada di program yang ini saja. Yang ini nggak ada. Nah, jadi bedanya adalah ketika saya mendeklarasikan suatu variabel di luar program, ini contohnya, maka variabel tersebut atau konstanta tersebut bisa dipakai untuk banyak program di bawah. Tapi kalau variabelnya ada di dalam program, maka dia hanya bisa berlaku untuk program tersebut saja, tidak dengan program yang lain.